Halo guys, perkenalkan nama saya Eri Saniwati dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman yang saya buat melalui video YouTube ini. Rangkuman ini membahas tentang enzim. Enzim itu apa sih? Jadi, enzim adalah biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalis. Untuk lebih memahami penjelasan yang saya berikan, mari simak video selanjutnya. Komponen keseluruhan enzim itu adalah whole enzim yang dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim yang disebut protein dan kofaktor yang disebut non-protein. Apoenzim itu penyusun enzim berasal dari protein, kofaktor itu penyusun enzim berasal dari non-protein, dan kofaktor juga tersusun menjadi dua, yaitu koenzim organik dan gugus protestik anorganik. Koenzim itu tersusun senyawa organik, gugus protestik itu tersusun senyawa anorganik. Jadi, pada enzim terdapat sisi aktif, tempat berikatnya substrat pada saat reaksi. Bagian lain bisa disebut dengan allosterik, masuk ke dalam sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, termolabil, yang artinya dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga adalah biokatalisator, yaitu untuk mempercepat suatu reaksi. Dengan cara bekerja enzim membentuk senyawa enzim substrat, kemudian menghasilkan suatu produk tanpa merubah senyawa enzim sendiri. Setelah produk terbentuk, enzim akan melepaskan diri untuk membentuk senyawa baru dengan substrat yang lain. Yang keempat, spesifik, artinya enzim bekerja untuk substrat yang tertentu. Yang kelima, bekerja bolak-balik atau reversible, bisa berperan untuk menyusun suatu substrat. Yang keenam, tidak ikut bereaksi karena peran enzim untuk mempercepat reaksi saja. Yang terakhir atau yang ketujuh, menurunkan energi aktivitasi, yaitu untuk memecah suatu substrat memerlukan energi yang disebut energi aktivitasi. Cara kerja enzim mempunyai dua teori. Yang pertama adalah teori lock and key, yaitu teori kunci gembok. Sisi aktif enzim spesifik dan tidak fleksibel. Bentuk enzim dan substrat memiliki bentuk spesifik, menghasilkan produk yang substrat, tetapi bentuk enzim tidak bereaksi. Teori yang kedua yaitu teori inducitif. Sisi aktifnya fleksibel, bentuk enzim dan substrat tidak pas, bentuk enzim akan menyesuaikan dengan bentuk substrat, terjadi reaksi untuk produk yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, suhu, di mana suhu itu harus optimal. Manusia atau bakteri tertentu mempunyai suhu yang sangat berbeda. Yang kedua yaitu pH. Enzim bekerja pada keasaman tertentu tergantung jenis enzimnya. Karena enzim bekerja pada pH antara 6-8 dan enzim ada juga yang bekerja pada kondisi asam seperti enzim di lambung dan di usus 12 jari. Maka enzim yang efektif dalam kondisi asam tidak bisa bekerja dalam kondisi basa. Begitu pula pada netral tidak bisa bekerja pada kondisi asam dan basa. Ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat. Semakin tinggi konsentrasi enzim dan substrat, maka semakin cepat reaksi kimia berlangsung. Sebaliknya, semakin rendah konsentrasi substrat, maka semakin lambat reaksi kimia berlangsung. Yang keempat, inhibitor atau penghambat. Yang pertama, inhibitor kompetitif, yaitu akan bersaing dengan substrat untuk sisi aktif enzim.
Jika inhibitor menempati sisi aktif enzim substrat, tidak mampu bereaksi dengan enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif, yaitu tidak menempati enzim, menempati tempat allosterik dari enzim, mengubah sisi aktif dari enzim, maka substrat tidak bereaksi dengan enzim. Yang ketiga adalah inhibitor umpan balik, yang berasal dari produk hasil reaksi dan tidak terjadi reaksi.